Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 10 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik. Thayyib, ada yang mengatakan adalah salah satu dari nama Allah. Namun ada juga yang mengatakan Thayyib itu bukan nama Allah. Namun jumhur memilih bahwa Thayyib itu termasuk dari nama Allah. Sehingga dengan demikian, apabila ingin menggunakan Thayyib, maka harus diawali dengan kata abdun. Jadi abdun Thayyib. Seperti Rahman, itu nama Allah. Maka untuk menggunakan nama Rahman harus menggunakan Abdur Rahman, hamba Ar-Rahman, yang artinya hamba Allah. Thayyib dalam sifat Allah itu maknanya adalah bersih. Bersih dari kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya mengenai bersih ini. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah membersihkan atau mensucikan bahwa Allah itu punya anak. Jadi ini merupakan bantahan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idza takadus samawati yatafattarna minhu wa antasaqal ardu wa takhirul jibalu huda ang da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan kamu itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Itu merupakan pembersihan sifat Allah yang mereka katakan memiliki anak. Kemudian diantaranya Allah juga mensucikan bahwa Allah itu tidak pernah melakukan kezaliman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan tentu masih banyak pensucian Allah dari sifat-sifat yang termasuk ke dalam kekurangan. Maka makna yang berikutnya, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik, itu memiliki makna yang sangat luas. Yang artinya Allah tidak menerima kecuali yang baik adalah Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali amal perbuatan itu baik dan amal perbuatan itu bersih dari semua hal yang merusaknya. Seperti amal yang disertai dengan riya, amal yang disertai dengan ujub. Allah pun tidak menerima harta kecuali harta yang baik dan juga harta yang halal. Jadi kata baik atau suci itu disifatkan pada amalnya. Baik itu perbuatan, amal, perkataan, maupun amal keyakinan. Ketiga hal itu, yakni keyakinan, perbuatan, dan perkataan, itu hanya dibagi menjadi dua. Bisa baik atau buruk. Tidak ada yang ketiga. Banyak yang menjelaskan hal ini. Di antaranya Al-Maidah ayat 100 yang menyebutkan bahwa sifat baik ini
sifat ini atau amal ini ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau perkataan misalkan di Quran surat Ibrahim ayat 24, ada yang dikatakan amal baik atau perkataan baik dan ada perkataan yang buruk. Dan seterusnya. Maka ketika seseorang berhaji dengan uang haram, itu bisa dikatakan tidak baik. Ya. Meskipun memang dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Bagaimana hukumnya haji dengan uang yang haram? Ada yang mengatakan sah, namun pelakunya itu berdosa. Seperti yang disampaikan oleh Said Sabiq dalam beberapa kitabnya. Namun ada juga yang mengatakan tidak sah, berdasarkan hadis ini, yang mengatakan la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Maka yang namanya hati, kemudian lidah, dan juga tubuh orang mukmin itu baik disebabkan karena iman yang ada di dalam hati orang mukmin tersebut. Zikir pun terlihat di lidahnya dan amal-amal soleh yang merupakan buah iman. Dan masuk dalam namanya juga terlihat pada tubuhnya. Dan semua hal-hal yang baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaqbalu illa thayyiban. Jadi muslim itu kenapa diterima? Karena dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman. Kita lanjutkan. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul. Faqala Ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Dibacakan ayat ini oleh Rasulullah SAW itu merupakan penjelas untuk melaksanakan perintah, khususnya perintah makan yang baik-baik. Dan tentu makan ini termasuk ke dalam amalan yang soleh. Kapan? Ketika dia memakan makanan yang baik-baik. Jadi dalil ini lebih menjelaskan bahwa Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Salah satu contohnya adalah makan. Dan juga amal soleh, karena makan itu termasuk ke dalam amalan. Summa zakara rajula yutilu safaro. Kemudian Nabi SAW menyebutkan orang yang lama berpergian. As'aro akbaro yamuddu yadaihi ilas sama ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Rambutnya itu kusut, berdebu dan mengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, wahai Rabbku. Sedang makanannya haram, wa masrabuhu haramun, minumannya juga haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram, wa gudiya bil haram, dan diberi kecukupan dengan yang haram. Fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Nah, penjelasan berikutnya, Rasulullah SAW memberikan tips bagi kita sebab-sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yang pertama, sebab dikabulkannya doa adalah musafir. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis lain 3 doa yang
akan dikabulkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Salah satunya adalah doa orang yang sedang bersafar. Kemudian yang kedua, sama, safar juga, tapi safar yang panjang. Seperti para ulama menjelaskan safar yang panjang itu adalah haji, jihad, umroh, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rambut acak-acakan dan penuh debu. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita kondisi itu, kondisi orang yang jauh dari kesombongan. Apabila kita tidak merasa sombong dengan apa yang kita miliki, kemudian kita berdoa kepada Allah, kita bermohon kepada Allah bahwa kita lemah, bahwa kita tidak sombong, maka ini menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Kemudian yang keempat itu mengadahkan tangannya ke langit. Bahkan ada hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang mengatakan bahwa Allah itu pemalu dan maha mulia. Dan Allah akan malu ketika ada hambanya yang berdoa kepada Allah namun dia tidak dikabulkan doanya. Maka banyak ulama yang mengatakan bahwa yang namanya doa itu harus diangkat tangannya. Namun dalam hal mengangkat tangan ketika berdoa ini ada penjelasan lebih lanjut. Di antaranya bahwa hadis ini meskipun dinyatakan oleh Al-Albani sahih, namun oleh ulama lain itu berbeda. Butuh penjelasan khusus untuk menjelaskan bahwa hadis ini dan hadis-hadis yang serupa tidak lepas dari kedoifan. Maka ketika akan mengangkat tangan, bukan pada setiap doa, melainkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengangkat tangan. Di antaranya ketika mendoakan perseorangan, bahwa Rasulullah SAW itu pernah mendoakan umat agar diberikan kebaikan. Kemudian mendoakan Ubaid bin Amir, mendoakan Muhajir yang bunuh diri, mendoakan keselamatan umat, mendoakan Sa'ad bin Ubadah, Ahlul Bait, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid, kemudian beristiazah dari fitnah Dajjal, mendoakan Al-Walid bin Uqbah, dan mendoakan Khalid bin Al-Walid. Itu semua Rasulullah SAW doakan dengan cara mengangkat tangan. Adapun yang berkaitan dengan ibadah tertentu, diantaranya ketika berdoa di Bukit Sofa dan Marwah, ketika berdoa di Jamratain atau Jumrah Sugro dan Wusto, berdoa dan berzikir di Wukuf Arafah, ketika gerhana, ketika istisqa, kemudian istisqa di hari Jumat, kemudian istisqa di Azharuz Zaid, kemudian setelah wudu, kemudian istighosah saat perang Badar, berdoa pada khutbah Jumat, kemudian doa beliau SAW di kuburan Baqi, ketika melihat Ka'bah, menguburkan jenazah, ketika menerima wahyu, ketika kunut, ketika mendoakan kaum Daus, ketika berdoa setelah sholat, dan ketika bertaubat. Ini semua ada dalil yang sahih, yang ketika itu Rasulullah SAW mengangkat tangan. Namun, di luar ini, di luar yang dicontohkan, maka sebaiknya tidak mengangkat tangan. Ketika masuk WC, ketika makan, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka sebaiknya lakukanlah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada contoh diangkat tangan, maka lakukan. Dan sebaliknya, jika tidak, maka tidak perlu mengangkat tangan. Kemudian, setelah kita tahu sebab-sebab dikabulkannya doa, yang kelima, sebab dikabulkannya doa yaitu bertawasul dengan rububiyah Allah, dengan mengucapkan ya Robbi ya Robbi. Karena ya Robbi itu adalah nama Allah yang paling agung. Semuanya tercakup dalam ya Robbi tersebut.
Kemudian yang keenam adalah mengulang-ulang dan merengek-rengek dalam doa. Ini pun yang Rasulullah SAW selalu lakukan. Beliau seringkali melakukannya atau memintanya sebanyak 3 kali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya, sebab doa itu tidak dikabulkan. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan bahwa ada cara-cara untuk dikabulkannya doa. Tapi sebaliknya, ini juga menjadikan kita tahu doa seperti apa yang tidak dikabulkan. Di antaranya adalah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Atau diberikan yang haram oleh orang lain. Itu juga termasuk ke dalam sebab tidak terkabulnya doa. Kemudian jika ditambahkan ada lagi misalkan mengerjakan hal-hal yang haram. Atau mengerjakan atau tidak mengerjakan perintah Allah. Dan masih banyak yang lainnya. Cuman yang menjadi pembahasan kita yang ada dalam hadis ini adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka doa kita akan sulit untuk dikabulkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.